pagi santai untuk semua. Selamat pagi Minggu. Kita mau berbakti kepada Tuhan. Sudah siap semua? Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, untuk kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kakak undang adik-adik di rumah bersama mama papa. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kembali kita naikkan pujian bersama ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami disembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami mau sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap untuk kami beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami memuji Tuhan, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semuanya sukacita. Kita mau puji Tuhan ya, jadi semuanya kita mau bernyanyi, menari buat Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama, senang-senang memuji Tuhan. Bersukacita ya, di dalam Tuhan. Tangan dibilang semua. Senang-senang
senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, jangan ditinggal ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lawannya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lawannya. Serta Yesus lawannya, serta Yesus lawannya. Ya, adik-adik yang di rumah, kalau berjalan dengan Tuhan setiap waktu di dalam sedih atau sukacita, Tuhan bersama kita. Nah, adik-adik yang di rumah, semua sudah memuji Tuhan, semua sudah bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Saat ini, kita mau siapkan hati kita ya, untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kamu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ya, menyambut firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Firman-Mu ku dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong
dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan kembali. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, buka hati pikiran kami untuk kami memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan biarkanlah firman Tuhan ini Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Christine pada hari ini akan bercerita kembali, melanjutkan kisah-kisah sebelumnya dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Nah, adik-adik tahu tidak cerita firman Tuhan tentang minggu lalu? Masih cerita tentang Ibu Rut ya. Kalau kita dengar cerita-cerita sebelumnya, bagaimana Ibu Rut ya dengan ibunya bernama Naomi, ibu mertuanya bernama Naomi, pergi ke Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ibu Naomi dan juga Ibu Rut ini berdua saja tinggalnya. Ya, setelah dari Moab mereka menuju ke Israel, tempatnya Ibu Naomi, dan Ibu Rut mengikuti Ibu Naomi kemanapun Ibu Naomi pergi. Nah, adik-adik tahu tidak, ketika Ibu Rut dan Ibu Naomi sudah sampai di Israel, ya, Ibu Rut ini bekerja untuk Ibu Naomi, ya. Ibu Rut ini sangat baik, sangat menyayangi Ibu Naomi. Sampai suatu kali Ibu Rut ini pergi ke ladang jelai, ya. Di sana dia akan memungut jelai. Nah, ladang ini adalah milik Bapak Boas. Ternyata Bapak Boas ini masih saudara dengan Ibu Naomi. Nah, adik-adik, disitulah pertama kali Ibu Rut dan juga Bapak Boas ini bertemu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita ini masih tetap lanjut ya. Adik-adik bisa buka di dalam Alkitab kita, di dalam Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-22. Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-22. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi Kak Christine kan sudah menceritakan bagaimana Ibu Rut bertemu dengan Bapak Boas ya. Pada saat Ibu Rut memungut jelai-jelai yang tersisa di ladang Bapak Boas, disitulah mereka, Bapak Boas dan Ibu Rut bertemu. Adik-adik tahu tidak, Tuhan ya begitu menyayangi dan Tuhan memelihara Ibu Naomi dan juga Ibu Rut. Tuhan mengirimkan orang-orang baik di sekitar Ibu Naomi dan Ibu Rut ya. Kita tahu sendiri adik-adik bagaimana Ibu Rut dan Ibu Naomi mengalami musibah, mengalami masalah, ya kan? Sampai akhirnya mereka harus kembali ke Israel. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memelihara Ibu Naomi dan Rut. Tuhan mengirimkan orang-orang baik di sekitarnya. Nah, adik-adik, kisah ini tidak berhenti di situ saja. Bagaimana pemeliharaan Tuhan selanjutnya? Nah, adik-adik, ternyata Bapak Boas ini melihat bahwa Ibu Rut ini sangat baik sekali. Ya, Ibu Rut ini mau bekerja untuk Ibu Naomi yang sudah tua. Ya, Ibu Rut itu sayang sekali sama Ibu Naomi, tetap memelihara, tetap menjaga Ibu Naomi. Karena Bapak Boas melihat Ibu Rut ini sangat baik, akhirnya Bapak Boas ini berpikir untuk menikahi Ibu Rut. Selama ini Ibu Rut kan sudah tidak memiliki suami karena Ibu Rut suaminya sudah meninggal. Nah, akhirnya Bapak Boas ingin menikahi Ibu Rut.
Nah, sebelum menikahi Ibu Ruth, tadi kan Kak Christine ceritakan ternyata Bapak Boas ini adalah saudaranya dari Ibu Naomi, saudara jauh dari Ibu Naomi. Sebelum menikahi Ibu Ruth, Bapak Boas ini meminta izin kepada saudara-saudara Ibu Naomi yang lainnya, ya, meminta izin untuk menikahi Ibu Ruth. Ternyata setelah meminta izin, Bapak Boas dipersilakan atau diizinkan untuk menikahi Ibu Ruth. Dan Ibu Naomi juga sangat senang karena Bapak Boas akan menikahi Ibu Ruth. Ya, disinilah bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan berikan atau Tuhan kirimkan orang-orang baik di sekitar Ibu Naomi dan juga Ibu Ruth. Akhirnya adik-adik apa yang terjadi? Ibu Ruth dan Bapak Boas akhirnya menikah, ya, menjadi suami istri. Apa sih Kak Christine menikah? Apa sih Kak Christine suami istri? Nah, Bapak Boas dan Ibu Ruth itu seperti mama dan papa kita, ya, sudah menikah. Ibu Ruth menjadi mama, Bapak Boas menjadi papa. Nah, akhirnya setelah menikah, Bapak Boas dan Ibu Ruth mempunyai anak. Anaknya ini diberi nama Obed. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, itulah tadi cerita Ibu Ruth dan Bapak Boas. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sini tentang bagaimana Tuhan memelihara Ibu Ruth khususnya, ya. Tuhan memelihara dengan mengirimkan orang-orang baik yang ada di sekitarnya, menolong Ibu Ruth, menolong Ibu Naomi. Nah, adik-adik percaya juga bahwa Tuhan sanggup memelihara adik-adik. Tuhan sanggup mengirimkan orang-orang yang baik di sekitar adik-adik semua. Siapa sih orang-orang baik yang ada di sekitar adik-adik? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada teman-teman. Itu semua Tuhan kirimkan karena Tuhan ingin memelihara adik-adik semua. Adik-adik punya mama papa yang menyayangi, adik-adik punya kakak, adik-adik mungkin punya adik juga di rumah. Nah, Tuhan juga sanggup mengirimkan orang-orang baik yang ada di sekitar adik-adik untuk menolong adik-adik ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik memiliki masalah, sehingga adik-adik terus dipelihara oleh Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan memelihara kita dengan mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita untuk terus menjaga, untuk terus memelihara kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh menolong kehidupan Ibu Ruth. Tuhan boleh menolong memelihara Ibu Ruth dengan mengirimkan orang-orang yang baik di sekitar Ibu Ruth. Tuhan juga kami percayai bahwa Tuhan juga akan memelihara kami dengan mengirimkan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk kita sama-sama melakukannya oleh karena pertolongan dari Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Siapkan persembahanmu yang terbaik ya buat Tuhan. Kamu bisa memberikan melalui scan QRIS berikut ini. Atau adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk
mentransfer ke nomor rekening gereja kita yang tertera berikut ini. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan, berkati persembahan kami, terimalah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut persembahan kita ya dengan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahan. Ucapan syukur dari adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita berada di penghujung ibadah KA kita pagi hari ini. Pengumumannya, jangan lupa ya, minggu depan kita jumpa lagi. Kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan sepanjang minggu ini. Dan adik-adik tetap setia sama Tuhan ya. Ibadah kita setiap hari Minggu jam 9 pagi, adik-adik bisa datang secara onsite. Demikian, adik-adik bisa beribadah secara online bersama-sama Papa dan Mama di KA Gede Pluit. Tetap setia sama Tuhan ya. Saatnya kita akan menutup ibadah KA kita pada pagi hari ini. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau sambut pujian menutup ibadah KA kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa untuk kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah Engkau disenangkan lewat ibadah kami pagi hari ini. Kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya kami jadi anak Tuhan yang suka menuruti perintah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Dan perjumpaan kami pada minggu depan di waktu yang sama untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak dimanapun berada, mereka yang beribadah dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati juga anak-anak yang sepanjang minggu ini, bulan ini berulang tahun, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam hari-hari ini belajar, berlibur, dan dimanapun mereka berada, Tuhan beserta dengan mereka. Kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan. Kami berdoa dan berterima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama anak-anak yang dikasih Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.